Kalau ada gangguan, mohon saya diinfo ya. Ini em, sinyalnya saya naik turun deh sini, nggak begitu stabil. Ya, Pak Richard, maaf, mohon maaf, ya. apa mau off cam aja Bapak Itu supaya apa? Ada pengaruhnya ya, Pak? katanya ada Oh, gitu. lebih lancar. Apa gitu? Oh iya, saya coba ya, Pak. Sangat, Tapi Pak, sangat. Oh, hangat ya. PPT-nya gimana? Udah, nanti kita bantu panitia bantu. Iya, iya kita sudah melewati dua pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk di pertemuan sesi 3. Nah, sesi 3 ini akan kita awali dengan kisah mimpi Yakub. Ya, ini tertulis di bab 28 ayat 10 sampai dengan 22. Nah, mungkin boleh kita baca dibantu. Oke, baik saya baca ya Pak Richard. Iya, Ibu. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya, lalu berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesok harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah, terima kasih Ibu. Ya, Ibu Bapak, teks ini ya menurut kritik modern ini termasuk eh, jenis gaya bahasa etiologi ya, gaya etiologi. Nah, etiologi ini asalnya dari bahasa Yunani. Nah, kalau dibuat arti sederhana saja, ini berbicara tentang penyebab, penyebab atau asal usul. Asal usul dari satu tempat, bisa juga asal usul tentang keagamaan, tradisi keagamaan,
atau yang terkait dengan alam, fenomena alam, bisa juga asal-usul dari satu keadaan sosial atau kondisi sosial pada saat teks itu ditulis. Nah, di dalam konteks kota tempat namanya Bethel tadi, ya, tampaknya si penulis kitab Kejadian ini dia ingin ingin menjawab barangkali ya, sepertinya ingin menjawab satu pertanyaan, kenapa kota yang dulu namanya Luz, ya, Lus tadi, kok bisa menjadi Bethel gitu. Luz ini tempat ibadah sebenarnya, tempat suci. Kemudian Luz menjadi Bethel. Nah, Bethel dari kata Bet dan El, artinya rumah Allah. El itu Allah, Elohim misalnya. El Shaddai, Elohim itu Allah. Nah, Luz menjadi Bethel ini berawal dari mimpi yang tadi sudah kita baca. Mimpi Yakub di ayat 22 tadi. Yakub melihat tangga, lalu ada yang naik turun ya di sana. Tangga ini seolah-olah menghubungkan bumi dengan langit atau langit dengan bumi. Dan di situ malaikat Tuhan turun naik. Bangun dari mimpi, lalu Yakub berkata, dengan melihat tangga, dengan melihat malaikat yang turun naik, lalu dia berpikir, rupanya Tuhan ada di sini. Artinya ada di tempat ini. Gitu. Maka dia coba, ini Bethel, rumah Tuhan. Gitu. Nah, pada bagian akhir tadi yang sudah kita baca di bab 28, itu ada disinggung tentang persepuluhan, gitu ya. Persepuluhan tadi disinggung. Ya, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, ya, akan kupersembahkan 1/10. Nah, begitu ya, kurang lebih kalimatnya begitu. Akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini nazar sebenarnya ya. Kalau tadi kita mengikuti pembacaan tadi, ini nazarnya Yakub kepada Allah. Ya. Jadi ini dengan nasar ini nampaknya nasar ini menjadi semacam dasar historis, ya. Dasar historis religius, ya, kalau boleh dibilang gitu. Dasar historis religius tentang praktik persepuluhan. Nah, nampaknya begitu. Ini nanti akan berkembang di kitab berikutnya, ya. Dan akan diatur secara bahasa kita formal, itu secara formal di dalam hukum yang dituliskan nanti di kitab Imamat tentang persepuluhan itu. Nah, dasarnya dari nasarnya Yakub tadi. Gitu. Nah, sekarang apakah kisah tadi ini hanya kisah tentang asal usul, ya, tentang asal usul? Tidak. Ya. Di dalam teks ini, di dalam kisah etiologis ini sebenarnya juga terkandung makna lain, gitu ya. Misalnya satu, kita bisa dapat juga di situ makna penekanan akan janji Allah yang pernah diucapkan kepada Abraham dan Ishak. Ya, tadi disinggung tentang tanah, gitu ya. Allah mengulangi lagi janjinya, janji tanah dan juga keturunan kepada Yakub. Nah, berarti 3 orang ini, Abraham, Ishak dan Yakub, dan ketiga-tiganya ini berarti istimewa ya di mata Allah. Karena janji itu diteruskan dari Abraham sampai ke Yakub ini. Nah, selain itu ada kisah lain lagi atau ada makna lain yang bisa kita dapatkan, yaitu satu gambaran perubahan, ya, perubahan sikap atau perubahan karakter Yakub, ya. Titik balik Yakub yang dalam hidupnya sebelum bab ini dikisahkan dia pernah ya, dalam tanda kutip lah kita menggunakan itu ya, tanda kutip, pernah menipu Esau tentang hak kesulungan, ya, itu ada. Dia menipu itu. Jadi cukup cukup melekat ini eh, karakter tanda kutip penipu tadi. Jadi ini titik balik dari karakter seorang penipu menjadi seorang yang beriman yang mengikat perjanjian dengan Allah. Gitu.
Jadi tadi yang dijanjikan tentang tanah, lalu dia ada nazar, maka dia berubah nih. Perubahan karakter dari seorang penipu menjadi seorang yang beriman, yang mengikat ya, orang beriman yang mengikat perjanjian dengan Allah. Nah, sekarang coba saya mau mengajak Ibu Bapak untuk sedikit masuk membahas battle. Karena ini tempatnya tempat khusus, ya, tempat khusus. Battle menjadi pusat penyembahan. Dan secara khusus nantinya ya Ibu Bapak, nantinya setelah ya Abraham, Ishak dan Yakub sudah nggak ada, terutama nanti di zaman kerajaan, ya, setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel Raya pecah, ya, pecah dua, ya. Jadi Israel di utara dan Israel yang di selatan. Nah, di utara, Israel yang di utara setelah kematian Salomo, ini rajanya Yerobeam. Nah, oleh Yerobeam, Betel ini dijadikan pusat penyembahan, ya, pusat peribadatan, begini. Pusat peribadatan orang-orang Israel yang tinggal di utara. Nah, mengapa dia kemudian mengambil keputusan seperti itu? Yang pertama, selain dia membangun Betel, dia membangun juga satu tempat peribadatan yang kedua, yaitu namanya Dan, Nah, namun Betel tetap sebagai tempat yang utama untuk peribadatan orang-orang Israel yang tinggal di bagian utara. Nah, di Betel ini, di tempat yang utama, kemudian Yerobeam membangun patung, ya. Dia bangun patung lembu emas. Dia patung gitu, dan Yerobeam mengklaim bahwa patung lembu emas ini adalah simbol dari kehadiran Allah Yahweh. Ya. Nah, kisahnya nanti ada di kitab Raja-Raja. Ya. Kalau nanti sampai membahas itu, nanti kita akan ketemu. Atau Ibu Bapak kalau sempat nanti di rumah membaca, buka di kitab Raja-Raja itu akan ada. Jadi Kisah kalau gue dari misalnya Betel. pindah ke ini, tuh, Nah, ini yang hilang. Nah, tapi ya ketentu atau penetapan ini kelak ini nanti akan ada kritik tajam dari para nabi ketika kita masuk di zaman nabi-nabi. Yerobeam sengaja memilih Betel, ya, sengaja nih memilih Betel karena dia memanfaatkan mimpi Yakub tadi. Karena Yakub dianggap sebagai nenek moyang orang Israel, ya, Gue mau ikut kursus. apa yang pernah dialami oleh Yakub ini lalu sama dia dilegalkan. Di Betel ini dilegalkan. Oh, dulu nenek moyang kita yang menentukan Betel ini tempat penyembahan. Di Yerusalem, Bait Allah belum ada. Tapi Yakub moyang kita sudah duluan menentukan di sini tempat kita ibadat. Nah, itu. Jadi si Yerobeam ini benar-benar memanfaatkan situasi itu dan mengangkat apa yang dulu pernah dialami oleh nenek moyang orang Israel. Nah, usianya lebih tua Betel ini dan lebih asli dibandingkan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Wah, itu seperti itu, Ibu Bapak. Dia mati-matian bangun. Nah, tapi nanti kelak di zaman nabi-nabi, ketika nabi-nabi sudah mulai berkarya, Allah mengutus nabi-nabi untuk mempertobatkan orang-orang Israel yang ada di Kanaan. Nah, sebagai contoh, nabi yang diutus Allah misalnya saja Hosea. Nah, kalau Ibu Bapak nanti baca di kitab Hosea, ya, di kitab Hosea, Hosea ini datang sampai ke kota Betel. Dia sampai di situ dan dia melihat patung, ya, patung yang didirikan oleh Yerobeam. Itu artinya beberapa tahun kemudian setelah Yerobeam wafat, karena sudah masuk ke zaman nabi-nabi. Nah, di situ nanti dia melihat, Betel yang aslinya oleh nenek moyang sebagai persembahan, sebagai tempat persembahan, tempat peribadatan kepada Yahweh. Nah, sekarang itu jadi melenceng. Bukan Yahweh yang disembah di sana, tapi berhala. Di situ nanti ada satu imam yang namanya Imam Amazia. Nah, itulah yang dia menentang pewartaan dari Amos. Nah, tapi Amos ya tetap saja tetap berusaha untuk menyadarkan orang Israel yang ada di utara.
menurut Amos, menurut Amazia atau menurut orang-orang yang ada di Israel Utara, Betel ini adalah tempat kudus. Tempat kudus raja, artinya bukan tempat kudus Allah, tapi tempat kudus raja, atau disebut juga bait kerajaan Allah, bait kerajaan. Nah, yang tadinya oleh Yakub ini sebagai tempat penyembahan pada Allah, ini sekarang menjadi tempat penyembahan kepada raja. Nah, ini berhala. Contoh kedua, nanti di zaman Nabi Hosea, dia juga melihat itu. Dia termasuk marah Hosea melihat. Ya dia ya apa ya mungkin muak melihat kejadian seperti itu. Akhirnya Hosea merubah nama Betel itu dirubah menjadi nama Bet Awen, ya. Dirubah menjadi nama Bet Awen. Bet Awen ini artinya rumah fasik, ya. Rumah orang-orang fasik atau rumah kefasikan atau juga rumah kesia-siaan, ya, gitu. Yang tadinya Bet El, rumah Allah, sekarang menjadi Bet Awen, rumah kefasikan. Itu kisah dari mimpi yang dialami oleh Yakub. Nah, ternyata mimpi itu dijadikan dasar oleh orang-orang Israel kemudian, ya beberapa tahun kemudian, di zaman Israel Utara malah menjadi tempat penyembahan berhala. Ya. Baik, kita teruskan lagi, Ibu Bapak, di slide berikutnya. Nah, ini bacaan saya bilang ya boleh dibilang ini adalah pusat, ya, pusat dari kehidupan Yakub. Karena di bab ini Yakub akan bertemu dengan Allah, malaikat. Sebenarnya itu malaikat, tapi ya, teks kitab suci menurutnya pergumulan dengan Allah. Boleh dibantu dengan bacaan. Baik, Pak. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terkilir, sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu Bapak, setelah tadi kita
bersama-sama melihat mimpi Yakub, lalu Betel menjadi tempat pemujaan. Nah, sekarang kita masuk di bab yang menjadi pusat, bab yang menjadi pusat kehidupan Yakub, sentral ya. Karena di sini, di bagian ini, Yakub mengalami perjumpaan langsung dengan Allah. Artinya tidak cuma melihat, bahkan bisa menyentuh, gitu ya. Karena kan berantem itu ya, bergulat, bisa menyentuh, gitu ya. Perjumpaan langsung dengan Allah, dan dia juga menerima nama baru, namanya Israel. Selain itu, Yakub juga mengalami satu perubahan rohani. Dari yang tadi kita sudah singgung dalam tanda kutip penipu, ini menjadi tokoh umat pilihan. Tokoh umat pilihan. Nah, pergumulannya di tepi sungai tadi disebut Sungai Yabok, ini menandai titik balik hidup Yakub. Yang tadinya banyak satu trik-trik atau bahasa kita kelicikan-kelicikan, nah kini sekarang hidupnya memang benar-benar menuju kepada ketergantungan kepada Allah. Gitu. Nah, Yakub ada di titik paling genting hidupnya, titik paling genting. Mengapa begitu? Ya. Setelah dia menikah, Ibu Bapak, ini mundur sedikit ke belakang. Setelah dia menikah di daerah Mesopotamia, di Haran sana, di tempat saudara dari ibunya, yaitu ibunya Ribka ya, saudaranya Ribka. Dia menikah di sana, lalu di sana punya 4 orang istri, gitu ya. Setelah menikah di sana, Yakub kemudian ada rencana kembali ke Kanaan. Dari Mesopotamia kembali ke Kanaan, ya bersama seluruh keluarganya tentu. Nah, masalahnya dia ini pernah menipu Esau, dan Esau tahu kalau dirinya ditipu, dia marah sekali. Sampai-sampai dia bilang, aku akan membunuh kamu. Nah, makanya si Yakub itu disuruh oleh Ribka, kamu pergi sana ke Mesopotamia. Nah, sekarang dia akan kembali, tapi ragu-ragu nih. Ini saudaranya udah pernah mau membunuh dia. Akhirnya sampai di satu sungai tadi disebut Sungai Yabok. Sungai Yabok ini kalau sekarang adanya di kota kota Aman di Yordania. Nanti ujungnya itu sungai masuk ke Sungai Yordan. Sampai di situ dia berhenti, lalu keluarganya yang diseberangkan dulu, artinya melewati sungai itu. Sementara dia nunggu, ya, menyeberangkan keluarganya dan juga apa yang dibawa, lalu dia sendirian di situ, di sungai, di tepi, di pinggiran Sungai Yabok. Dalam kehidupan yang biasanya nih Yakub jalani, selalu ada dalam strategi, ya, strategi. Nah, ini karena dia terkenal dengan istilah kelicikan ya. Ada kelilingnya strategi, lalu ada cara-cara bermanipulasi. Nah, tapi sekarang dia sendirian, dia kosong, nggak ada perlindungan. Nah, tiba-tiba ada nih sosok misterius, ya. Sosok misterius, dan teks kitab suci menuliskan dia bergumul. Ya. Bahasa kita dia berantem, ya, berantem ya, malam itu sampai pagi. Para ahli kitab mencoba untuk menafsirkan bahwa yang berkelahi dengan Yakub ini malaikat, tapi sebenarnya Allah, ya begitu. Berusaha untuk menafsirkan. Ini kritik modern bahwa oh itu Allah sendiri yang menampakkan diri. Yang bahasa kita adalah teofani, penampakan gitu ya, penampakan Allah. Jadi sosok misterius ini oleh para ahli kritik modern kitab suci ini adalah Allah sendiri. Nah, pergumulan yang dialami oleh Yakub ini bukan cuma pergumulan fisik. Kalau harafiahnya ya memang benar, ada pergumulan sampai pagi. Nah, ada arti lain selain harafiah, tapi ini bentuk satu pergumulan rohani yang dialami oleh Yakub, yang sedang dialami. Dia berusaha berjuang untuk mempertahankan hidup. Lalu juga identitasnya sebagai kepala keluarga.
dan juga berkat-berkat yang dia terima. Pergulatannya ini sampai pagi, dituliskan begitu. Ketika di ujung pergulatan, artinya sudah menjelang pagi, fajar, dia bertahan supaya malaikat ini tidak pergi. Aku tidak akan melepas engkau sebelum engkau memberkati aku. Nah, kalimat sebelum engkau memberkati aku, ini Yakub pingin sekali, ya, dia pingin sekali mendapat berkat dari orang ini, dari malaikat ini. Nah, inilah oleh para teolog modern menganggap sebagai puncak, ya, puncak dari iman Yakub. Kalau dulu dia jalan dengan keinginannya sendiri, dengan segala intrik-intrik, nah sekarang dia berpegang pada Allah, bukan lagi kepada tadi apa kita ya, kelicikan-kelicikan. Dalam teks tadi, lalu diceritakan juga tentang perubahan nama. Disebutkan perubahan nama. Nama Yakub yang lalu diganti ya, menjadi Israel. Allah memberi nama dia nama baru Israel, yang artinya bergumul dengan Allah. Nah, transformasi nama ini semacam apa ya, semacam apa deklarasi gitu ya, deklarasi identitas yang baru Yakub. Dia tidak lagi dikenal sebagai orang yang penuh intrik dan penuh tipu-tipu, tapi dikenal sebagai sekarang orang yang punya keberanian. Keberanian bergumul dengan Allah, tanda kutip ya, bergumul dengan Allah, artinya berani mendekat kepada Allah, dan dia dalam pergumulan ini dia menang. Melawan Allah, manusia bisa menang. Coba saja yuk Bapak, kita bayangin saja. Ada orang berkelahi dengan malaikat, katakanlah gitu, manusianya malah menang ya. Nah, nama yang diberikan, nama baru yang diberikan, ini bukan hanya untuk dirinya Yakub sendiri. Kelak nama ini, yang namanya adalah Israel, ini akan diberikan bukan hanya kepada pribadi Yakub, tapi nanti kepada satu bangsa yang besar. Seluruh bangsa. Maka dengan demikian pergumulan ini, ya, pergumulan dengan malaikat, ya, ini menjadi dasar, ya, menjadi dasar tentang identitas itu, Pak. Identitas umat yang besar nanti, yaitu bangsa Israel. Pergumulan pribadi Yakub ini menjadi dasar identitas umat Israel. Karena perubahan nama tadi. Nah, selain ada perubahan nama, ada juga perubahan sikap, ya, perubahan karakter. Gitu. Dalam pergumulan tadi, ternyata Yakub yang manusia itu menang, tapi kakinya apa tadi? Kakinya dikatakan kitab suci pincang, ya, kakinya pincang. Nah, luka itu tidak cuma menggambarkan kelemahan fisik, ya. Tidak cuma menggambarkan kelemahan fisik, tapi itu ada tanda, ya, sebagai tanda Yakub bahwa dia pernah berjumpa dengan Allah. Kalau dalam kehidupan ya sehari-hari tiba-tiba kita tuh dapat luka karena barangkali menggunakan pisau. Oh, kenapa tadi luka? Iya, karena kena pisau. Yakub, kenapa kamu pincang? Oh ya, tadi saya berjumpa dengan Allah. Malahan saya bergumul gitu. Nah, jadi ini tanda bahwa Yakub pernah berjumpa dengan Allah. Nah, teolog-teolog modern ini sebenarnya juga memberi penekanan bahwa yang menurut para teolog itu bahwa Allah kadang datang atau sering datang bersamaan dalam keadaan kelemahan manusia. Nah, sekarang Yakub tidak lagi berjalan dengan kemauannya sendiri, ya, dengan gagah bahwa oh ini aku, tapi dia sekarang berjalan dengan ketergantungan kepada Allah. Sejak ada perubahan itu, Yakub tidak lagi mau kembali kepada karakternya, ia menghadapi Esau, artinya bertemu dengan Esau di Kanaan.
Lalu dengan kerendahan hati di teks kitab suci nanti kita akan baca berikutnya, dia bersujud di hadapan Esau. Ya. Sujudnya sampai 7 kali itu, ya, di hadapan saudaranya. Nah, ini sebagai bentuk jadi transformasi, ya, perubahan dalam dirinya. Nah, Esau yang tadinya juga punya niatan untuk membunuh Yakub, tapi ternyata tidak. Dia sudah berubah juga. Dia udah nggak ada lagi kebencian kepada Yakub. Nah, Yakub akhirnya bersujud dia 7 kali di hadapan saudaranya. Nah, ini dari seorang yang dulu penuh intrik menjadi seorang yang mau merendahkan diri. Ya, mau merendahkan diri demi persatuan lagi dengan saudaranya, lalu membentuklah itu satu rekonsiliasi keluarga, rekonsiliasi kakak dan adiknya. Nah, dari kisah Yakub ini, Bapak, dari konteks keseluruhan dari kisah Yakub, pembaca ini akan melihat bagaimana setiap fase hidup Yakub membentuk jalannya dia menuju pergumulan. Jadi dari awal nanti puncaknya pergumulan ini, ya. Puncaknya pergumulan dengan Allah. Dari awal-awal dia mulai ya hidup di dunia ini, puncaknya di sana. Di awal hidupnya ada persaingan dengan Esau. Sejak kandungan saja dia sudah bergumul dengan Esau. Dia lahir sambil pegang tumit saudaranya. Hidupnya ditandai dengan banyak sekali intrik. Dia kemudian membeli hak kesulungan. Membeli hak kesulungan, yaitu karena keteledoran Esau juga. Dia membeli hak kesulungan dengan semangkok makanan atau sup. Setelah itu, perilakunya apa lagi? Justru dia juga menipu papanya, menipu ayahnya si Ishak, supaya dia yang dapat berkat. Ini kelihatan ya, itu bahwa dia mengambil keuntungan dari diri orang lain. Ya, hidup dengan intrik seperti itu. Kemudian ketika dia disuruh pergi oleh Ribka, kamu pergi ke sana, ke Mesopotamia, ke saudaranya Ribka yang namanya Laban. Dia ke situ. Dia masuk ke dalam kehidupan saudaranya tadi, Laban. Yang orangnya juga sama sebenarnya dengan Esau, sama-sama licik juga. Nah, buktinya apa? Nah, Yakub ketika di sana juga dia ditipu. Ketemu dengan anaknya Laban, ada 2 perempuan, ada Lea dan Rahel. Yakub lebih senang kepada Rahel, tapi ketika dinikahkan setelah kerja 7 tahun, harapannya menikah dengan Rahel, ternyata menikahnya dengan Lea. Lalu dia bilang, kenapa saya nikahnya dengan Lea? Saya kan maunya dengan Rahel. Nah, Laban licik juga. Oh ya, kalau begitu kamu kerja lagi aja 7 tahun, nanti baru menikah dengan Rahel. Nah, akhirnya dia 14 tahun bekerja di situ. Karena dia ditipu juga. Setelah itu, tadi kita sudah baca, ya, ini rentetan kehidupannya, dia kembali ke Kanaan. Coba dia nggak berani langsung, keluarganya lah yang dia seberangkan. Bertahun-tahun, kemudian Yakub kembali ke tanah asal. Namun bayangan Esau yang akan membunuh ini terus ada di dalam pikiran. Tapi dalam malam yang sunyi itu, kemudian disitulah dia bertemu dengan Allah, dia bergumul. Disitulah terjadi perubahan dalam dirinya. Dia sudah bukan lagi orang yang dulu yang punya intrik-intrik, tapi dia kemudian merubah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lalu apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari puncak hidup dari Yakub ini? Secara keseluruhan, kitab dari Kejadian ini tidak bisa dipisahkan, ya, perbagian-perbagian, tapi ini satu rencetan, dan di bab 32 tadi adalah puncak dari seluruh perjalanannya. Dari kandungan dia masih di Haran, dari dia tipu-tipu, ya, dari intrik-intrik, lalu semua akhirnya mengarah kepada pertemuan dengan Allah di tepi sungai Yabok tadi. Nah, disitulah dia berubah. Mulailah dia menjadi bapa bangsa dari orang-orang Israel yang nanti kelak hidup di zaman berikutnya.
atau di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu kisah dari Yakub, Ibu Bapak. Ya, puncaknya adalah di sini pergumulan dengan Allah, dengan malaikat Allah, dan juga disitulah namanya berubah menjadi Israel. Nah, selanjutnya kita akan melihat kisah anak Yakub, yaitu kisah Yusuf. Ini juga satu kisah yang menarik, bahkan disamakan dengan kisah kerakyatan, ya, kisah rakyat atau saga mungkin, ya. Nah, ini terbentang panjang dalam bab yang panjang. Nah, kita coba lihat dari latar belakang dulu. Siapa ini Yusuf? Ya, latar belakang dari Yusuf. Nah, ibu bapak keluarga Yakub ini bukan keluarga yang baik-baik saja atau keluarga yang harmonis, bukan. Ya, dia bukan keluarga yang harmonis. Di dalam keluarga Yakub ini ada apa namanya, ya? Ada satu bom. Kalau saya pakai istilah bom waktu psikologis. Mengapa begitu? Ya, karena akar masalah dari bom ini sudah tertanam jauh, ya, jauh banget, ya, ketika masih ada di Mesopotamia. Yaitu tadi kita sudah singgung pada waktu dia di rumah Laban. Pada waktu dia di rumah Laban, dan di situ Laban menipu Yakub dari kisah perkawinan antara dia dengan Lea, dia dengan Rahel. Rahel adalah yang dia sukai pertama-tama. Lalu di mana kisah yang tidak harmonis ini? Yang pertama, ini masih di tempat Laban, ya Bapak, di Mesopotamia. Ada persaingan antar ibu. Ibu ini apa? Kalau bapak-bapak patriark, kalau ibu-ibu matriarkal, ya. Ada persaingan antar ibu. Rumah tangga Yakub ini terbelah. Lea istrinya karena kan lebih dari satu, jadi dia terbelah. Terbelah dan saing berkait. Lea ini yang dia nikahi pertama. Lea tahu kalau dirinya ini nggak disukai, karena yang disukai saudarinya. Tapi ibu bapak, Lea juga paham dan ngerti bahwa dari dirinya ini, dari kandungannya, lahirlah mayoritas anak laki-laki keturunan Yakub. Karena memang yang paling banyak melahirkan anak adalah Lea. Dan semua anaknya anak laki-laki dari dia. Nah, lalu dia bersaing atau melawan dengan saudarinya Rahel. Gitu, ya. Rahel sempat mandul, tapi kemudian Allah membuka rahimnya. Persaingan ini bentuknya selain itu adalah kecemburuan, ya. Kemudian juga ada rasa tidak aman dari para ibu ini. Situasi orang tua itu, situasi Yakub dengan istrinya, ini dilihat oleh anak-anak mereka. Anak-anak ini melihat sejak kecil, orang tua saya ternyata begitu, ya. Artinya tidak harmonis ini. Ya, karena bayangkan saja, istrinya ada 4. Biasanya pasti istri yang satu dengan yang lain akan bela anak-anaknya. Umumnya akan terjadi seperti itu. Nah, lalu masalah yang kedua juga yang bikin ini keluarga tidak harmonis, ini adalah tentang perhatian. Ya. Ini tentang perhatian. Ada pilih kasih di situ. Pilih kasih yang jelas-jelas terlihat. Nah, ketika istri Yakub yang bernama Rahel meninggal, ini meninggalnya setelah Yakub dan keluarganya sampai di Kanaan. Artinya sudah menyeberangi Sungai Yabok tadi sampai sana. Nah, ini Rahel meninggal. Dia meninggal waktu melahirkan Benyamin. Kitab suci menuliskan meninggal, kemudian Rahel dimakamkan di Efrata.
Nah, Efrata ini kalau ibu bapak mendengar nama Efrata, ini nama kuno dari Bethlehem. Kemudian menjadi nama Bethlehem. Dia di, dimakamkan di situ Rahel. Benyamin lahir. Benyamin lahir. Dengan kelahiran Benyamin ini, lalu Yakub mulai nih perhatiannya mulai terpisah, mulai ada memilih. Yakub mengalihkan seluruh perhatiannya, kalau boleh dibilang begitu, seluruh perhatiannya kepada Yusuf, anak dari Rahel, kepada Yusuf yang lahirnya ibu bapak, yang lahirnya ketika usia Yakub sudah tua. Artinya usianya sudah tidak mungkin menjadi seorang bapak lagi. Lalu ternyata Yusuf justru lahirnya ketika Yakub sudah tua. Ya itulah yang terjadi, situasi yang tidak harmonis di dalam keluarga Yakub. Ada dua. Tadi tentang persaingan para ibu, lalu ada tentang perhatian yang tidak adil yang diberikan oleh Yakub. Yakub lebih mengasihi Yusuf yang dilahirkan oleh Rahel, sementara anak-anak yang lain ya perhatiannya nggak terlalu sepenuhnya seperti Yusuf. Nah, selain itu ada juga latar belakang yang lain. Ketika waktu sudah berlalu, lalu anak-anak dari Yakub ini mulai tumbuh, mulai menjadi anak-anak, jadi remaja, ada yang berprofesi sebagai gembala. Keluarga Yakub ini kemudian hidup di tanah Kanaan yang hidupnya berpindah, ya boleh dibilang semi nomaden gitu ya. Hidupnya berpindah. Mengapa begitu? Ya karena situasi pada waktu itu memang keadaannya kehidupan yang sangat keras, ya. Sangat keras dan perlu perjuangan, menuntut fisik yang kuat gitu ya. Bahkan seringkali ya harus bertindak bertindak kasar, menjurus kepada kejam gitu ya. Karena situasi itu. Kalau ingat di pertemuan sebelumnya kita sempat membaca karakter dari Ismail ya, yang disebutkan sebagai keledai liar. Nah, itu situasi di daerah situ ya yang penuh dengan kekerasan kali ya, menuntut fisik yang kuat. Nah, kalau membaca nanti di bab 34, ya, Bapak, di bab 34 ya, ini ada satu tindakan kekerasan, ya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak Yakub. Ini karena dia melihat kejadian orang tuanya waktu itu. Di situ ada anak Yakub yang namanya Lewi dan Simeon. Ini punya watak yang jahat, watak jahat dan kejam. Kenapa begitu? Nah, ini kita nanti sebagai orang modern ini bisa menilai. Dia ada alasannya mengapa Simeon dan Lewi ini menjadi kejam. Kejamnya dia memang membunuh di situ. Dia melakukan itu karena adiknya yang perempuan yang bernama Dina ini mengalami pelecehan. Kitab suci menuliskan memang ada perkosaan di situ. Ya, sekarang anak-anak laki-laki ngamuk toh, marah dia melihat adiknya diperlakukan seperti itu. Wah, maka disitulah dilakukan satu tindakan yang memang ya membunuh. Sekarang kita ada di orang modern nih, Ibu Bapak. Terus ada peristiwa yang seperti itu, coba aja. Ya, mungkin kita akan berpendapat, ya wajar-wajar saja ya kalau ada satu keluarga seperti itu, lalu keluarga yang lain menuntut balas. Rupanya watak ini masuk di satu lingkaran latar belakang. Ada masuk dalam lingkaran latar belakang. Kekerasan di daerah yang namanya Sikem, di situ, di kota Sikem. Ya memang mereka membunuh semua itu. Ada pertumpahan darah di situ istilahnya. Kekerasan. Nah, kemudian Yusuf melihat hal itu. Yusuf, dia ada di situ dan dia melihat kakak-kakaknya ini melakukan satu kekerasan. Yusuf pada waktu itu masih muda, Ibu Bapak.
dia masih muda, di kitab suci dituliskan umurnya 17 gitu. Melihat kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia pulang. Diberitahulah kepada Yakub, bapaknya. Jadi dia ini meniupkan, menceritakan itu loh, bahwa saudara-saudara, bahwa kakak-kakak itu membunuh di sana. Lah kakak-kakaknya begitu tahu bahwa perbuatannya itu diceritakan kepada ayah mereka, mulai muncul rasa tidak suka. Yusuf dianggap sebagai mata-mata, dianggap sebagai anak yang manja, yang nggak tahu bagaimana mereka ini, para kakak ini berjuang di daerah yang keras, ya. Keras hidupnya. Nah, mulai ada rasa tidak suka di situ. Lalu latar belakang berikutnya juga yang ada masih dalam satu lingkaran latar belakang, kalau melihat kondisi geografis Kanaan. Nah, kondisi di situ daerah ini tidak subur, ya, Kanaan, atau kurang subur, katakanlah begitu. Karena kurang subur, ada ancaman kekeringan, ada ancaman kelaparan, karena tidak ada yang bisa dimakan, karena nggak subur. Sementara itu, di sebelah sananya, ada suatu negara yang besar, ya, tempat negara besar, tempat peradaban dunia, namanya Mesir, negara besar. Nah, di situ subur, Mesir ini subur. Mengapa? Karena dialiri oleh sungai yang besar, sungai yang panjang, yang namanya Nil, Sungai Nil. Nah, sungai itu menghidupi banyak sekali tanah di daerah Mesir, sehingga di Mesir itu subur. Nah, bagi orang-orang Kanaan, ini Bapak, bagi orang-orang Kanaan, Mesir ini dianggap sebagai lumbung, ya, lumbung apa namanya, lumbung tempat makanan, katakanlah gitu. Lumbung kalau zaman itu makannya apa? Roti, lumbung roti, ya. Lumbung roti yang besar, yang selalu ada tersedia. Ketika kelaparan melanda, ya, melanda Kanaan maksudnya, harapan satu-satunya mereka harus keluar dari Kanaan. Harus keluar, pergi ke Mesir, ke lumbung tadi. Nah, itulah cara bertahan untuk hidup nanti keluarga Yakub. Mereka harus ke sana. Nah, ini uh, lingkaran latar belakang. Kalau tadi ini bicara tentang Mesir, itu artinya bicara tentang geografis, ya, tanah Kanaan dengan tanah Mesir. Gitu. Karena kita coba mendalami tentang konflik yang ada di dalam keluarga. Kisah Yusuf, Ibu Bapak, kisah ini dibuka dengan kedudukan Yusuf di dalam keluarga. Tadi saya sebutkan usianya 17 tahun menurut teks kitab suci. Yusuf 17 tahun berbeda karakternya dengan kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya hidupnya keras sebagai gembala kambing domba, kalau ini tidak. Dia bekerja di tempat pertanian atau di ladang. Ya udah nih, itu kamu baca aja. Jadi Itu gampang. kalau dibuat bandingan-bandingan, yang bekerja di peternakan ini jauh lebih berat dibanding yang bekerja di pertanian atau di ladang. Ya, begitu. Di bab 37, ya Bapak. Bab 37, kalau saya bacakan ya, bab 37, ini maaf saya bacanya dari handphone. Di bab 37, ayatnya, nah ya, di sini tulisan begini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, biasa jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak Bilha, Jilfa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
Ya, kejadian tadi bab 37 ayat 2 mencatat Yusuf menggembalakan kambing domba bersama anaknya Bilha dan Jilpa. Ya, dua anak ini. Dan ia menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan kakak-kakaknya yang tadi di Sikem itu ya. Ya, menyampaikan itu kepada bapaknya, yaitu kepada Yakub. Nah, bagi 10 kakaknya ini, yang waktunya berhari-hari di tanah Kanaan di bawah matahari, Yusuf adalah menjadi, menurut mereka ya, menurut kakaknya, Yusuf ini ancaman bagi hak waris mereka. Ya. Karena mereka lihat, loh kok lebih dekat dengan Yakub dibandingkan kita-kita ini yang 10 orang. Nah, konflik atau ketegangan ini makin parah dengan perilaku Yakub atau tindakan Yakub yang secara jelas-jelas dia menjadi tidak adil nih Bapak dalam kehidupan keluarga ini. Ini makin parah karena dia sikap yang tidak adil. Ini menimbulkan satu keirian, ya, keirian. Ini melanggar keadilan keadilan emosi, ya, keadilan emosional di dalam sebuah rumah tangga. Di bab 30 tadi, ayat 3 disebutkan begini, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Israel maksudnya Yakub. Dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Maha indah, ya Bapak. Ya ini para ahli ini, para ahli teolog, artinya sudah teolog modern, ya. Ini mengartikan bukan sekedar indah itu lalu jubah yang warna-warni, gitu ya, bukan. Tapi satu arti yang menurut para ahli ini adalah jubahnya panjang, jubah panjang sampai ke bawah, lalu tangannya juga panjang, jubahnya itu, lalu ada hiasan sulaman mewah. Nah, jubah yang semacam ini di zaman Timur Dekat kuno ini punya fungsi, ya, ada arti maksudnya begitu. Nah, jubah yang seperti ini pakaian pakaian ningrat kalau kita ya, pakaian bangsawan, panjang dan dirancang dirancang sedemikian rupa. Jadi kalau pakai jubah ini, ya Yusuf dengan sendirinya menjadi lebih hebat, ya, lebih tinggi statusnya dibanding kakak-kakaknya, gitu. Karena jubah itu, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, selain menggambarkan satu kebangsawanan, keningratan, jubah ini juga bagi si Ruben, ya, kakaknya yang paling sulung, ini semacam eh, merendahkan hak kesulungan. Ruben ini yang paling sulung. Kalau sampai Yakub lebih memperhatikan Yusuf, ini jangan-jangan hak kesulungan dia, hak kesulungan Ruben nanti diberikan kepada Yusuf. Pakaian yang indah ini menjadi semacam ya tanda kutip tamparan yang keras kepada Ruben si sulung. Hak kesulungan yang di pikiran Ruben, hak kesulungan yang seharusnya milik dia, ini bisa saja secara tiba-tiba lalu diberikan kepada Yusuf, dialihkan kepada Yusuf. Nah, karena Yusuf menjadi kesayangannya. Ini di kalangan kakak adik ini juga sebenarnya sudah mulai ada keras-kerasan. Ini mencontoh orang tua mereka di bab sebelumnya. Lalu di ayat 4, bab 37 tadi, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Setelah melihat itu ya sudah, kakak dan adik udah nggak akur lagi, yang 10 bersatu, yang 2 sendiri. Tidak mau menyapa dengan ramah. Artinya kalau misalnya bertemu
lalu menyapa hai atau bahasa sana salam misalnya begitu, udah nggak ada lagi kata-kata itu. Ya. Komunikasi putus, komunikasi. Rumah tangga Yakub ya sudah, ini menjadi gotok-gotokan sendiri dalam rumah. Ya sewaktu-waktu bisa saja nanti juga apa ya muncul di luar gitu keluar. Nah, setelah ada latar belakang, lalu ada peristiwa di dalam rumah di antara anggota keluarga, anak-anak, lalu ada mimpi, Ibu Bapak. Mimpi yang dialami oleh Yusuf. Mimpi yang dialami oleh Yusuf. Mimpinya ini sangat menarik, tapi juga bikin kesel saudara-saudaranya. Di tengah kebencian yang mendalam, justru Yusuf ini memperkeruh suasana dengan cerita mimpi-mimpinya. Itu ada di bab 37 di ayat 5 sampai 11. Ya. Saya coba bacakan ya Bapak Ibu. Nah, pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, setelah mendengar ini, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, Ibu Bapak, mimpi tentang berkas tadi, berkasnya berdiri punya Yakub, sementara berkas, maksudnya ini padi barangkali ya, berkas-berkas padi, punyanya Yakub tetap tegak berdiri, tapi saudara-saudaranya itu jatuh. Lalu ini saudara-saudaranya langsung mikir, oh berarti kita menyembah dia dong, karena berkas kita ternyata jatuh tuh. Berarti menyembah ini. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritakan kepada saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Maksudnya Yusuf ditegur oleh ayahnya. Ya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudaranya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Nah, mimpi yang kedua ini ternyata semua, Ibu Bapak. Walaupun itu disebutkan mimpi tadi seperti bintang-bintang begitu, ternyata itu melambangkan bahwa nanti seluruh keluarga Yakub, termasuk Yakub dan ibunya, itu akan tunduk kepada Yusuf. Nah ini kan jadi marah ya. Marah dia. Akhirnya di teks tadi Yakub sempat menegur, kamu kenapa seperti itu? Ya. Itu nggak baik untuk kehidupan kita, itu nggak baik untuk kehidupan orang tua dan juga saudara-saudara kamu. Nah, di ayat 11 tadi disebutkan, maka irilah saudara-saudara. Artinya kakak-kakaknya itu iri. Ya. Ini perbedaan yang sangat tajam, ya, Bapak, reaksinya tajam. Nah, jubah yang indah ini sudah berhasil menjalankan fungsinya. Jubah indah menjalankan fungsinya. Fungsi apa? Yaitu pemicu perubahan. Ini gara-gara Yakub memilih khusus jubah itu untuk Yusuf. Ini menjadi masalah, ini menjadi apa namanya ya, pemicu perubahan yang tadinya akrab menjadi tidak akrab lagi. Nah, Ibu Bapak, tadi sudah kita lihat jubah sebagai pemicu konflik dalam keluarga. Sekarang kita lihat adanya kontras. Ya. Adanya kontras, sekaligus juga kontras ini bentuk satu kesinambungan ya, antara mimpi Yusuf
di Kejadian bab 37 tadi yang baru dilihat, dan juga nanti kontras dengan mimpinya Firaun di istana Mesir, di Kejadian bab 41. Pak Tapi Richard, ya bisa sebelum itu istirahat mungkin sebentar, Pak. istirahat dulu ya Pak. Ya, pengumuman. Terima kasih, Pak. Oh ya, baik, kita istirahat dulu 5 Ya, menit. Terima kasih Pak. baik, Bapak Ibu, kita ada pengumuman sedikit. Ya, Kak Ata, tolong. Ya, next. Ini saya membacakan sebetulnya. Lanjut, Kak Ata. Ya, ini kembali diingatkan, sertifikat akan diberikan bagi mereka yang hadir 10 kali pertemuan. Link presensi akan segera dibagikan 30 menit sebelum sesi kedua berakhir. Kalau ada yang masalah, bisa hubungi panitia. Ya, kalau misalnya kok nggak bisa masuk, nggak usah takut, bisa ngomongin Pak Antonius, Pak Anton. Link evaluasi mengajar dibagikan di WA grup kita, paket B. Kita juga di Paroki Blok B ada seminar 7 Duka Maria, dan yang akan dibawakan oleh Pater Robbie Wower OFM. Sabtu 30 Mei 2026, jam 9 sampai jam 12 di Aula Gedung Yohanes. Itu Aula Ignatius Loyola. Ada biaya pendaftaran 50.000, itu sebetulnya untuk pengganti konsumsi. Jadi segar secara rohani, dagangnya juga diisi dengan makanan. Itu saja kali kita sekarang masuk ke foto bersama. Tolong tampilkan wajah. Yang nggak tampilkan nanti nggak dapat konsumsi di rumah masing-masing. Ya. Mm-mm. Pak Richardnya ada nggak? Jangan sampai nggak ada yang pengajarnya, nggak sah. Sudah? Belum, Pung. Belum buka kamera, Pak Richard. Ya, Pak Richard lagi minum sebentar. Hmm. Udah, Baik. Pak Roy, udah. Pak Richardnya belum, Pak Guido. Sabar. Belum sah kalau nggak ada suhunya. Tuh. Apa Pak Richard ngambek kali ya disuruh istirahat? Maaf ya Pak Richard. Ini semua nggak ada yang senyum. Ibu Alana senyum. Dulu saya di sana loh Bu, di Barnabas, tapi masih di Mater Dei. Wah, Pak Richardnya masak air dulu kali ya. Lagi beli gas, Opung. Itu ada yang dari buka kamera langsung tutup saking lamanya, kering senyum terus soalnya gini terus. Kapan nih? Apa foto dulu ya? Pak Richardnya menyusul. Nah, ini begitu Pak Richard. Ditunggu pecinta-pecinta dengan luar biasa. Ayo senyum nah. Mm-mm. Terus komandonya mana? Terus apa gini terus? Berikutnya kedua ya. Ya, Pak. Mm-mm. Terus tahan senyum terus. Kita nggak tahu di kedua, ketiga, apa ke-11. Mm-mm. Ntar, belum masuk. Mm-mm. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Sekarang Mm-mm. yang ketiga, Opung. Ya, puji Tuhan. Nih, muka saya 3. pelin nih. Oke, Mm-mm. 1, 2, 3. Ya, Yang keempat. Oh, udah, Opung. Udah selesai. terima kasih Pak Edo. Ya, sama-sama, Opung. Ya, Terima baik. kasih. Sama-sama. Udah silakan ngumpet lagi. Ya, ketahuan wajahnya nih kalau ngilang. Pak Richard, perhatiin yang ngilang-ngilang. Ngumpet. Baik, Iya. Pak Richard, monggo kita Ya, lanjutkan lagi. ya. Kak Atta, Terima tolong. kasih. Terima kasih Pak Panjaitan. Ya, Iya.
sekarang kita akan lihat kalau tadi tentang jubah ya memunculkan menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Ini sekarang lihat kontras mimpi, mimpi lagi ini, tapi kontras ya. Cuma ini nanti walaupun kontras, ini ada kaitannya sebenarnya. Mimpi Yusuf dan juga mimpinya Fir'aun. Eh, Kalau tadi yang kita baca mimpi Yusuf di Kanaan, ya, mimpi Yusuf di Kanaan. Tadi tentang gandum gitu ya, berkas-berkas gandum, lalu sujud, lalu ada mimpi yang kedua tentang apa tadi bulan, bulan ada matahari, ada bintang ya itu. Nah, nah, Yusuf mimpi itu waktu dia mimpi pertama dia mengira bahwa ini adalah satu bentuk ke apa ya kehebatan dirinya karena gitu deh tentang apa ya dirinya ini berjaya gitu kejayaan dirinya. Jadi ada satu keangkuhan ya, keangkuhan di hadapan saudara-saudaranya yang 10 tadi gitu. Nah, padahal ya, eh, mimpi ini Allah sedang sedang mencoba menggambarkan masa yang akan datang, menubuatkan peran Yusuf nanti di masa depan, ya, di masa depan sebagai apa? Sebagai penyelamat dari kelaparan, Ibu Bapak. Maka kalau tadi ada berkas-berkas itu, ini bentuk dari sebenarnya terkait dengan pertanian ya, dengan pangan gitu, terkait dengan pangan. Ya, tapi Yusuf ini salah salah menafsir, salah mengira. Oh, mimpi tadi saya dong berarti yang berkasnya tetap berdiri gitu, berkas gandum. Nah, lalu yang menarik setelah mimpi-mimpi diceritakan juga setelah itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Bertahun-tahun nggak ada apa-apa. Lalu bagaimana ya? Yusuf harus membayar sekarang harga dari apa yang dia lihat tadi, harga dari penglihatan tersebut. Ya. Apa harganya? Oh, sumur-sumur itu nanti kering. Jadi dia belum sadar nih, sumur-sumur itu kering. Kemudian juga nanti ada perbudakan dirinya di rumah Pontifar di Mesir. Ya. Sampai nanti dia akan mendapatkan fitnah. Ya. Dia mengalami fitnah, akhirnya dia dijebloskan masuk ke dalam penjara. Itu gambaran yang tadinya dia merasa, oh berkas saya berdiri, kamu punya enggak. Oh itu padahal sebenarnya satu gambaran juga di situ. Nantinya dia akan mengalami hal itu. Keangkuhannya itu nanti akan kelihatan dan ditegur itu sebenarnya. Padahal sebenarnya, oh ya Allah mau menggunakan dia nanti pada zaman-zaman kelaparan. Nah, sekarang yang kita lihat mimpinya Firaun. Tadi mimpinya siapa? Yusuf. Sekarang mimpinya Firaun. Cuma sayang sekali, mimpi ini panjang sekali. Ada ditulis di bab 41 ayat 1 sampai 36. Nah, Bapak Ibu saya ceritakan dalam ringkasnya saja ya. Nanti kalau baca waktu kita habis dibaca nanti ini. Nah, setelah Yusuf ya, setelah mimpi Yusuf maksudnya, para pembaca teks ini lalu diajak berpindah tempat, berpindah lokasi ke istana Firaun yang mendapatkan mimpi ganda. Dia mengalami mimpi ganda si Firaun ini. Dan tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun yang ada di Mesir. Orang-orang pandai di Mesir tidak bisa menafsirkan. Itu ada di bab 41 ayat 8 ya, ayat 8 ya. Yusuf sudah ada di Mesir. Ya, Bapak. Jadi cerita kita ini lompat ke bab 41. Jadi Yusuf ini sudah ada di Mesir. Nah, lalu dia dipanggil. Ya, yang tadinya dia di penjara, dia dipanggil. Mimpi yang dialami oleh Firaun di bab 41, yaitu dia melihat bahwa ada 7 lembu, ya, 7 lembu, 7 lembu 7 lembu gemuk, ya, tambun, lalu dimakan, ya. Dimakan oleh lembu yang kurus. Masa yang ya gemuk lalu dimakan sama yang kurus gitu. Lalu dia lihat juga ada 7 bulir gandum
ditelan oleh 7 bulir gandum yang udah kering. Jadi gandum yang sehat ini ditelan sama bulir gandum yang sudah kering. Peristiwa mimpi itu yang dia lihat, ya, antara tadi lembu dan juga gandum, terjadinya di pinggir Sungai Nil. Nah, Sungai Nil sendiri bagi orang Mesir ini dianggap sebagai dewa, dewa kesuburan. Mengapa demikian? Ya, karena dari sungai itulah air-air yang menghidupkan pertanian di sana. Maka dianggap sebagai dewa kesuburan. Nah, mimpi yang dialami oleh Firaun, kok dia mimpinya malah sungai yang sebagai dewa ini. Ini Firaun jadi takut nih. Dia merasa ada apa sebenarnya ya. Gitu. Jadi semacam teror di dalam dirinya, teror bagi Firaun dan tentunya bukan cuma Firaun, pasti orang Mesir juga. Apakah dewa mereka nanti tidak akan memberi makanan lagi gitu ya. Nah, itu yang dia pikirkan gitu. Nah, itu nggak bisa diterjemahkan oleh ahli-ahli di sana. Nah, lalu dipanggil Yusuf. Yusuf sudah bertemu, berhadapan dengan Firaun. Nah, disinilah lalu terjadi perubahan sikap atau perubahan karakter dari Yusuf. Firaun berkata begini, bahwa ia mendengar kalau Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Ya. Lalu dari mana nih sebenarnya Firaun itu bisa tahu kalau Yusuf mampu menafsirkan mimpi? Ibu Bapak, sebelum bab 41, Yusuf sebenarnya waktu di dalam penjara, dia dipenjara dengan beberapa orang ya kalau nggak salah, ada tukang roti, pokoknya tukang masak deh, tukang masak di istana gitu. Nah, mereka mimpi rupanya tukang masak itu. 2 orang mimpi, yang satu sudah menceritakan, lalu yang kedua juga menceritakan. Nah, si Yusuf lalu menafsirkan nih mimpi 2 orang ini. Yang satu dibilang oleh Yusuf, oh kamu nanti mendapat jabatan penting. Oh, faktanya memang begitu. Sementara yang satunya lagi dia bilang, oh kamu bakalan mati dihukum. Oh benar juga, dia mati dihukum. Gitu. Nah, sekarang Firaun sekarang bertanya gitu, kamu mampu menafsirkan mimpi? Gitu. Lalu dijawab oleh Yakub, yang menafsirkan bukan aku. Nah, dia bilang gitu, bukan aku, tapi Allah. Ya. Allah yang memberitakan kabar kebaikan kepada Firaun. Ya, teksnya kurang lebih begitu. Bukan aku, tapi Allah yang akan memberitakan kebaikan ya, atau apa ya, kesejahteraan kalau tidak kepada Firaun. Nah, Yusuf yang dulu tinggal di Kanaan selalu berkata, aku bermimpi, gitu ya. Nah, sekarang di Mesir bukan dia bilang aku bermimpi, tetapi Allah yang menyatakan. Jadi berbeda nih. Waktu dia di Kanaan, dia seperti badan menegakkan diri di hadapan saudara-saudaranya. Aku bermimpi. Tapi begitu di hadapan Firaun, ada di Mesir, berubah. Allah yang menyatakan. Ya begitu. Jadi nampaknya egonya si Yusuf itu rupa-rupanya hilang ketika dia di dalam penjara. Rupanya penjara ini jadi semacam pendidikan bagi Yusuf gitu. Dia tidak lagi angkuh, tidak lagi mau menonjolkan diri, tapi dia uh, lebih mengedepankan bahwa apa yang dia lakukan atau apa yang dia alami ini adalah karena Allah yang menyatakan. Jadi ini murni menurut dia dirinya sebagai saluran dari suara Allah. Gitu. Nah, kalau bicara penjara ya, zaman dulu ya, penjaranya itu di bawah tanah rupanya. Jadi ada di bawah gitu ya. Orangnya ya harus turun ke bawah gitu. Nah, sebelum Yusuf nanti kelak memimpin Mesir atau mendapat jabatan yang baik sekali di Mesir, rupanya penjara ini tempat, tadi saya sempat singgung, tempat untuk membentuk dirinya nih, mengosongkan dirinya dari segala keangkuhan, keegoan. Jadi total ya, nampaknya ini di total karena kalimat yang tadi dia jawab ke
Firaun. Ya. Dia dipenjara setelah difitnah oleh istri Potifar. Nah, peristiwanya karena waktu Mesir siapa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, lalu di Mesir dia bekerja di tempat Potifar. Nah, ternyata karena mungkin Yusuf anak muda, ya, lalu cakep, nah, istrinya tertarik gitu, mau melakukan sesuatu yang nggak benar, tapi Yusuf menolak, lalu dari situ dia difitnah, seolah-olah Yusuf akan melakukan sesuatu yang salah gitu. Nah, dia dikurung masuk dalam penjara. Ya. Kalau di zaman itu, ya, masuk ke dalam penjara, ke dalam lubang, ini sama aja masuk ke dalam lubang kematian, tempat para narapidana yang dibiarkan mati sendiri. Artinya nggak dikasih makan gitu, biarin sampai lapar. Atau kalaupun masih bertahan hidup, akan dibawa untuk kerja. Kerjanya kerja paksa. Namun di bab 39, ya, ada kalimat yang selalu menjadi pegangan sebenarnya. Kata ya, frasa sebenarnya, bukan kalimat, tapi frasa yang menyebutkan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun dia ego, ya, walaupun dia angkuh gitu, dan sekarang ada di dalam penjara. Karena di bab sebelumnya, kalimat atau frasa yang ada adalah Tuhan menyertai Yusuf. Nah, penyertaan Allah di sini, Ibu Bapak, Allah artinya Allah tidak langsung kemudian melepaskan Yusuf, ya, melainkan membiarkan Yusuf ini hidup di dalam penjara, merasakan kehidupan di dalam penjara. Sehingga ketika dia bergaul dengan orang-orang dalam penjara, kitab suci juga menuliskan bahwa dia kemudian bertemu dengan kepala penjara. Dan kepala penjara rupanya cocok dengan dia, artinya senang dengan perilakunya, ya gitu. Menjadi ya menjadi sahabat, barangkali begitu, ya. Nah, setelah Yusuf memberi penafsiran atas mimpi Firaun tadi, ya, bahwa yang tadi ada 7 lembu, lalu tadi ada 7 bulir gandum, lalu ditafsirkan bahwa nanti Mesir akan menghadapi 7 tahun kelimpahan hasil pertanian, ya, karena tadi 7 bulir segala itu, ya, akan mengalami itu, ya. 7 tahun mengalami kelimpahan, tapi setelah itu akan ada lagi 7 tahun kelaparan yang hebat di situ. Nah, setelah mengartikan, Yusuf tidak berhenti rupanya, justru dia lalu menyampaikan atau menyodorkan langkah-langkah persiapan khususnya menghadapi masa kelaparan. Nah, itu dia sampaikan kepada Firaun. Kitab suci menuliskan, dia bilang, Pak Firaun, nanti setelah kita masuk di masa-masa kelimpahan tadi, bikin lumbung-lumbung, ya, lumbung-lumbung yang besar sekali, semua hasil masuk di situ. Lalu pungut 1/5, ya, dari hasil petani itu masukkan ke lumbung, gitu. Semacam pajak lah. Gitu. Ada 2 itu, 1/5 masukkan ke lumbung, bangun dulu lumbung-lumbung yang besar, masukkan ke situ. Ini persiapan untuk kalau nanti 7 tahun kelaparan datang. Lihat ide itu kaget juga dia. Ini kan bukan orang Mesir, ya. Ini tahanan loh. Tahanan orang asing, tapi bisa seperti itu ngomongnya, ya. Ini seperti ada apa? Ada hikmat, ya. Ada hikmat yang tinggi. Nah, sampai-sampai di bab 41 itu, Firaun bilang, oh, adakah orang ini seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya. Kalau di bab 41 ayat 38 dikatakan, saya coba bacakan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawai,
mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Nah, jadi kaget dia ya, oh ada begini, mungkinkah itu orang yang penuh dengan Roh Allah kita dapatkan di Mesir juga ini? Nah, sejak saat itu, sejak penafsiran, sejak memberi langkah-langkah untuk persiapan itu, nah, Yusuf lalu mengalami di situ ya di Mesir ini mengalami satu apa namanya ya eh, melebur ya, melebur atau semacam berasimilasi gitu ya, berasimilasi secara penuh ke dalam kehidupan para elit ya, begitu. Para elit di istananya Firaun. Ya. Istana Firaun dia bergabung di situ. Nah, karena Firaun dia senang percaya lalu ada jalan keluar untuk nanti mengalami kelaparan yang 7 tahun. Nah, ciri-cirinya masih di bab 41 itu dituliskan nanti eh, Firaun ini memberi cincin, Ibu Bapak. Ya. Dia memberi cincin ini semacam apa ini namanya? Materai ya, cincin materai gitu. Nah, ini cincin lambangnya eh, hukum. Ini terkait dengan hukum. Berarti dia punya dapat mengambil keputusan hukum atas nama Firaun tentunya. Nah, selain itu dia juga diberikan pakaian yang bagus. Nah, ini kalau sudah jubah atau pakaian, maka ini satu lambang tentang uh, apa orang yang dianggap sebagai bangsawan gitu, masuk dalam golongan bangsawan, jubah. Nah, lalu diberi juga dia mendapatkan kereta, ya. Kereta kuda maksudnya gitu, dapat kereta kuda. Nah, kalau kereta zaman itu kita samakan kalau di zaman modern ini mobil, nah, mobilnya presiden, nah gitulah. Jadi ini kereta, apa namanya, aturan kenegaraan, apa Pak, Pak Panjaitan, protokoler ya, benar ya Pak, ya, protokoler kenegaraan. Nah, ini kereta kuda dikasih itu. Jadi kalau semacam apa ya, kalau Pak Presiden kemana-mana, ya orang kan akan menyambut. Begitu juga Yusuf dengan kereta kudanya, ya orang akan hormat ketika dia liwat. Lalu yang dilakukan oleh Firaun berikutnya adalah Firaun memberi nama baru. Ya. Nah, ini dia memberi nama baru kepada Yusuf. Disebutkan di situ namanya adalah Jefnat. Jefnat Paneah, atau dapat diartikan sebagai Allah yang berbicara. Allah yang berbicara gitu. Nah, selain itu kemudian Firaun juga menikahkan dengan seorang perempuan yang namanya Asnat ya. Disebutkan di situ namanya Asnat. Seorang putri dari Imam di On ya. Di On ini nama daerah saya kira itu On. Nah, artinya secara resmi ya, dalam tanda kutip si Yusuf akhirnya boleh dibilang semacam diadopsi menjadi bangsawan Mesir kelas atas gitu. Sebagai bangsawan Mesir kelas atas. Nah, sekarang setelah dia menjadi bangsawan, Ibu Bapak, dia tinggal di sana, artinya hidupnya tentunya tidak kekurangan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudaranya? Nah, itu pertanyaan. Saudara-saudaranya yang masih ada di Kanaan, termasuk ayahnya Yakub, masih di Kanaan di sana. Sekarang kita lihat nih dari puncak dari kehidupan kisah Yakub nih, yaitu Yusuf dengan saudaranya. Di sini akan ada ujian, akan ada rekonsiliasi, dan juga akan kelihatan di situ pemeliharaan Allah di sini. Nah, kisah ini panjang. Ini kisah yang paling panjang, bab 42 sampai bab 50, Bapak. Panjang sekali ya, 52. Pembaca akan melihat bagaimana Allah tidak hanya menyelamatkan perut sebuah bangsa, ya, perut sebuah bangsa yang lapar fisik, tapi juga yang paling penting, Allah ini nanti menyembuhkan jiwa sebuah keluarga, ya, jiwa sebuah keluarga dari kesalahan masa lalu.
Nah, di bab 42, di bab 42 sampai 42, 42 sampai 44. Ya. Jadi puluhan tahun kemudian, ya, puluhan tahun setelah Yusuf oleh saudara-saudaranya waktu masih di Kanaan dilempar ke lubang, ya, dimasukkan ke lubang. Itu ada kisahnya begitu. Nah, setelah itu lalu eh, kakak-kakaknya akhirnya juga berlutut di hadapannya. Untuk apa? Untuk beli gandum, ya Bapak. Beli gandum, kelaparan hebat di Kanaan. Sekarang kakak-kakaknya disuruh oleh Yakub, kamu ke Mesir karena di sana banyak bahan makanan. Nah, sekarang kakak-kakaknya ke sana, datang ke Mesir. Tapi udah nggak kenal dengan Yusuf karena peristiwanya sudah bertahun-tahun yang lalu. Begitu sampai di sana ya ketemunya dengan Yusuf dan berlutut di depan situ untuk beli gandum. Ya. Mereka sujud, ya, jadi kakaknya ini sujud di depan Yusuf. Ini kemudian mengingatkan mundur ke belakang ketika berkas-berkasnya itu juga berkas-berkasnya siapa, berkasnya Yusuf berdiri, tapi berkas kakak-kakaknya itu kan jatuh nunduk. Nah, ini satu gambaran rupanya. Di bab sebelumnya mimpinya seperti itu, sekarang ini mimpi itu jadi kenyataan, kakak-kakaknya nunduk sekarang di hadapan Yusuf. Tapi kakaknya memang tidak mengenal, ya, karena sudah bertahun-tahun mereka dia udah nggak tahu lagi. Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir, juga jubahnya, ya, jubah seorang bangsawan. Nah, sekarang kalau Yusuf mau, dia ada dalam posisi yang mampu mengeksekusi dengan, artinya balas dendam lah begitu. Dengan apa yang pernah dialami dulu, dia dijual oleh kakak-kakaknya. Bisa saja dia memenjarakan mereka, menjatuhkan apa lagi, hukuman mati misalnya. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan. Yusuf memilih jalan apa namanya, jauh lebih baik, lebih mendalam. Dia melakukan satu tindakan sandiwara, ya Bapak. Sandiwara psikologis, katakanlah gitu. Ya. Dia pura-pura marah. Ya. Dia bilang, kamu ini orang Kanaan datang ke sini sebagai mata-mata ya. Nah, begitu. Dia bilang ke saudaranya tuh. Ya. Dia mau menahan Simeon sebagai sandera di Mesir. Nah, dia bilang. Setelah itu Yusuf juga menuntut, sekarang kamu kembali bawa adik kamu yang namanya, waktu ditanya itu, masih ada nggak saudaramu yang tinggal? Nah, kakak-kakaknya jawab sih, masih ada adik saya namanya Benyamin. Nah, Yusuf lalu gini, sekarang kamu kembali bawa ke sini adikmu yang namanya Benyamin itu. Nah, nanti aku akan kasih bahan makanan. Nah, dia minta Benyamin datang ya karena itu satu-satunya adik kandung dari ibu yang sama yaitu Rahel. Sementara kakak-kakaknya dari ibu yang berbeda. Itu kakak tiri, katakanlah begitu ya. Maka dia menuntut supaya Benyamin datang satu-satunya. Lalu kenapa Yusuf kemudian bersandiwara ini? Ya. Ibu bapak dia tidak bermaksud untuk menyiksa sebenarnya. Ya. Menyiksa saudara-saudaranya seperti itu demi kepuasan tidak. Dia sedang menguji sebenarnya, menguji dari kakak-kakaknya ini. Apakah kakak-kakaknya sudah bertobat atau masih sama dengan yang masa lalu. Nah, ketika Benyamin datang dibawa, Yusuf memang sengaja sudah itu mendesain situasinya agar Benyamin tetap tinggal. Nah, dia bikin cara juga trik sebenarnya. Nah, ketika semua mau pulang, bukan kereta, kudanya Benyamin itu dimasukin sama dia, di pelananya itu dimasukkan benda-benda dari kerajaan. Jadi seolah-olah ini Benyamin mencuri, jadi harus ditahan, gitu. Harus ditahan. Sehingga ya tinggallah mereka di situ. Nah, ketika tinggal, jadi kakaknya yang lain, aduh, nanti bagaimana ini Benyamin akan menghadapi ancaman dia. Benyamin bisa ada dijadikan budak nantinya. Nah, yang membela satu orang, namanya Yehuda. Nah, Yehuda ini ibu bapak kelak, dia nanti disebut sebagai singa muda. Singa muda. Dan Yehuda ini nanti yang menjadi apa?
garis keturunan Yesus. Nanti dari anak-anak Yehuda terus sampai ini nanti menjadi garis. Maka Yesus kadang-kadang suka disebut sebagai singa dari Yehuda. Singa Yehuda. Gitu. Ini orang yang mengusulkan, Yehuda ini mengusulkan ide yang dulunya itu dia yang mengusulkan supaya Yusuf dijual. Ini dari Yehuda ini. Nah, ini sekarang dia justru jadi berbeda, tapi dia belum mengenal ini si Yusuf gitu ya. Lalu dia menceritakan kalau Benyamin ditahan, nanti bagaimana? Ayahnya pasti akan apa ya? Akan sedih dan seterusnya. Ya. Lalu dia membuat satu tawaran sebenarnya, tawaran kepada Yusuf. Nah, di situ dituliskan di bab 44, bab 44 ayat berapa tadi? Ayat 33 kalau saya tidak salah. Di situ ayat 33 ya. Bab 44 ya, ayatnya 33. Coba saya cari dulu. Ya, dia katakan begini, oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudaraku. Anak itu maksudnya Benyamin. Biarkan dia menggantikan dia menjadi budak. Dia menawarkan dirinya dan juga tentunya kebebasan dirinya. Kalau sudah menjadi budak, udah nggak bebas. Nah pada titik inilah lalu Yusuf bisa melihatlah itu bahwa saudara-saudaranya bukan lagi saudara-saudaranya seperti yang dulu, ya, yang jahat, membunuh, menjual dia, ya, berdarah dingin. Ya. Dia lalu lihatlah, oh ternyata saudara-saudaranya ini sudah ada penyesalan. Karakter mereka sudah berubah, ya, melalui tentunya melalui penderitaan-penderitaan yang dialami selama di Kanaan. Penderitaan yang dialami selama Yusuf tinggal di Mesir. Nah, itulah. Nah, melihat pertobatan atau ya perkataan dari Yehuda tadi, gitu ya. Nah, akhirnya ya Yusuf tuh akhirnya nyerah juga dia. Nyerah, dia lalu menyatakan dirinya bahwa saya ini Yusuf. Akulah Yusuf. Dia tanya di bab selanjutnya 45 di ayat 3 dikatakan akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Nah, jadi dia tanya, apakah Yakub masih hidup? Nah, ini kalau dijadiin satu drama cerita, ini dramanya sedih ini. Apakah masih hidup Bapak kita ini gitu. Orang tua kita masih hidup gitu. Ya, itu di situ. Nah, ternyata ya saudara-saudaranya kaget loh waktu ngomong kan, ya mereka kaget, tapi juga takut, karena ragu-ragu juga, nah, seperti itu. Nah, lalu di ayat berikutnya, masih di bab 45, ayat 5, dia bilang gini, tapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab itu memelihara, sebab untuk memelihara kehidupanku, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi menurut si Yusuf, waktu dia dijual ke Mesir, sebenarnya itu niatan Allah untuk supaya Yakub lebih dulu sampai di Mesir daripada saudara-saudaranya yang masih di Kanaan. Ini seperti itu. Nah, Yakub akhirnya, Bapak di bab 50, ya, di bab 50. Jadi ini bab yang terakhir, bab paling ujung. Yakub akhirnya wafat di Mesir. Ya, setelah seluruh keluarga Yusuf, jadi Yakub saudara-saudaranya pindah semua ke Mesir. Nah, disitulah kemudian Yakub meninggal di Mesir. Nah, ketika meninggal ini ya sebenarnya keluarganya juga takut ya, agak takut karena orang tuanya udah nggak ada ini. Ya. Mereka takut nanti jangan-jangan Yusuf saudaranya berubah pikiran karena orang tua udah nggak ada, tinggal kita, jangan-jangan dia balas dendam. Tapi faktanya ternyata tidak. Justru Yusuf kasihan melihat saudara-saudaranya jadi ketakutan. Nah, dia melihat bahwa saudaranya bukan lagi musuh, ya, tapi sebagai bagian dari uh, rencana besar Allah. Nah, tadi kan dia sudah bilang, saya ke sini itu saya duluin kamu ternyata itu. Gitu. Nah, uh, pada bab 50 ayat yang 20, di bab terakhir,
bab 50 ayat 20 dia mengatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, jadi Yusuf tuh mengingatkan, dulu memang kamu melakukan itu yang jahat kepada aku, tapi sekarang ini Allah yang melakukannya untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini ya kebaikan hati Yusuf rupanya. Ya. Walaupun sudah bertahun-tahun dia tinggal di sana, dia tetap mengasihi keluarganya, walaupun dia sendiri mengalami penindasan pada zaman ketika dia masih di Kanaan. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat lah dari kehidupan Yusuf ini? Ya. Dari satu ujian psikologis yang dia alami di Mesir, keluarga Yakub disembuhkan ibu bapak dari perpecahan internal karena akhirnya toh mereka bersatu juga di Mesir. 12 anak laki-laki yang dulunya saling benci lalu ini menipu dan segala macam ini disatukan kembali di Mesir, di tanah Goshen, tanah Goshen menjadi satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Ya, begitu. Nah, lalu ini sudah di penghujung dari kitab Kejadian, Ibu Bapak, kita coba merangkul barangkali ya, merangkum maksudnya, merangkum isi kitab Kejadian. Setidaknya yang pertama kita bisa temukan bahwa dari awal tentunya awal kitab Kejadian Allah adalah pencipta, ya. Pencipta, pemilik dari kehidupan, gitu ya. Di bab Kejadian bab 1 ayat 2 ya, ketika Allah menciptakan bumi, menciptakan alam semesta dan juga manusia. Nah, yang sudah diciptakan oleh manusia ini oleh Allah dirusak rupanya, dirusak oleh dosa. Ya. Dosa manusia di bab 3 kitab Kejadian. Ya. Terjadi kerusakan hubungan dengan Allah. Kemudian walaupun itu telah terjadi kerusakan dan manusia melakukan dosa, tapi Allah tetap setia. Ya. Allah tetap setia. Ya. Nah, memang air bah terjadi, gitu ya, Ibu Bapak. Air bah memang terjadi, tapi tetap Allah setia. Dia membuat perjanjian dengan Nuh, ya, bahwa tidak akan ada lagi air bah seperti ini. Nah, setelah perjanjian dengan Nuh, dilanjutkan lagi perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu. Dan Allah terus menyertai bangsa ini atau menyertai perjalanan Abraham, Ishak, dan Yakub dan anak-anaknya serta menurunkan berkat. Nah, kemudian Abraham meninggalkan negeri, begitu ya. Yakub lalu belajar, dia bergantung kepada Tuhan, gitu ya. Mengalami pergumulan hidup, mengalami juga pergumulan dengan Allah, tapi Yakub tetap setia, Ibu Bapak, karena dia juga menerima janji, ya, menerima janji yang disampaikan kepada Abraham dan Ishak. Ya. Kemudian lagi di kitab Kejadian kita bisa bertemu konflik keluarga, tadi sempat sudah kita singgung, keluarga ya Yakub, Esau, ada juga keluarga Kain, Habel, ada Ishak, Ismail, itu konflik-konflik semua. Ya. Yusuf dengan saudara-saudaranya, namun Allah ya tetap bekerja melalui keluarga-keluarga yang tidak sempurna itu. Ada juga yang bisa kita dapatkan adalah puncaknya ya dalam kisah Yusuf ya. Di situ yang kita kutip tadi bab 50 ayat 20 tadi disebutkan memang kamu telah mereka-rekakan ya yang jahat kepada aku ya. Dan di situ disebutkan tetapi Allah telah mereka-rekakan yang kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Nah, ini kurang lebih yang dirangkum. Kitab Kejadian mengajarkan bahwa ya ada memang kegagalan, ya, ada penderitaan, ada juga dosa manusia terjadi, tapi di balik itu Allah tetap bekerja, ya, tetap bekerja membawa pemulihan dan keselamatan. Nah,
Ibu Bapak, kalau kita melihat perjalanan Abraham, lalu ada Yakub dan keluarganya, ini panggilan, Ibu Bapak. Abraham ini panggilan pribadi. Ketika Allah menemui Abraham, bawalah keluargamu keluar dari sini. Ini panggilan Ibrahim pribadi. Dari panggilan pribadi, lalu naik sedikit. Ketika Yakub dipanggil dari Kanaan ke Mesir, ini panggilan keluarga. Nah, nanti akan masih ada satu lagi panggilan yang besar, itu Ibu Bapak akan bertemu di pertemuan yang keempat. Orangnya beda, bukan saya lagi. Gitu. Nanti ada teman yang melanjutkan. Nah, ini ada satu panggilan lagi yang besar di sana. Nah, Ibu Bapak, kita sudah bertemu 3 kali, ya 3 kali membahas kitab Kejadian, bagian dari kitab Taurat. Ya tentunya apa yang saya sampaikan, Ibu Bapak, saya menyadari ya tidak bisa semua disampaikan, dan juga mungkin ada kekurangan di sana sini gitu ya. Ada yang Ibu Bapak tahu tapi saya tidak tahu misalnya. Bisa saja Ibu Bapak boleh menyampaikan itu, dan itu akan menjadi pengayaan juga untuk saya, karena saya juga terus belajar supaya nanti ke depan ya tetap bisa menyampaikan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih lengkap tentang kitab suci kita. Saya kira seperti itu, Pak Panjaitan. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Pak Richard. Tidak terasa 3 kali pertemuan, semua menambah. Saya yakin, kita yakin dan percaya bahwa semua menambah pemahaman iman kita mengenai perjalanan dari Abraham sampai kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu, sebagai tanda kasih kita kepada Pak Richard, monggo. Siapa yang mau bertanya di kolom chat ini kosong. Apa ada yang mau langsung? Silakan. Dan jangan lupa, Saya mau langsung aja, Pak. monggo Pak Guido, monggo. Silakan. Pak, Pak Richard, Iya, Pak. ada beberapa hal tadi ya. Dari apa ya? Dari yang paling rendah derajat dihukum sampai menjadi penguasa, itu sebetulnya memberikan pesan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari untuk apa ya, Pak? Iya, kalau ditarik ke dalam kehidupan keseharian kita, ya tentunya kalau menurut saya ini, Ibu Bapak, ya setiap dari kita ini punya keterbatasan tentunya, punya keterbatasan dan juga kelemahan. Ya. Keterbatasan dan kelemahan ini ada dalam posisi yang di bawah. Nah, ketika kemudian menyadari bahwa ini keterbatasan, ya, ada kelemahan saya. Kelemahan itu dan keterbatasan tentu macam-macam ya. Saya mudah tersinggung, saya mudah marah, saya mudah memendam benci dan seterusnya. Nah, ketika seperti halnya Yusuf yang percaya kepada penyelenggaraan Allah, maka dia sampailah kepada posisi yang tinggi, ya. Ini sebagai lambang bahwa kita sudah bisa meninggalkan keterbatasan-keterbatasan itu, atau sudah bisa melengkapi atau bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan itu, sehingga ya kita menjadi lebih baik lah, ya, menjadi lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu, Pak, saya menjawabnya. Iya, terima kasih Pak. Memang betul Pak. Di dalam gereja kita aja baru, wah saya harus berbuat baik, harus apa ya, terhadap sesama, tidak mudah marah, tidak tersinggung. Tapi sampai di luar, begitu motor kesenggol orang lain, tiba-tiba udah pengen marah lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Richard, Pak Guido. Bapak Ibu jangan lupa isi absen. Ya, monggo Pak. Pak, mau tanya dong, Pak. Silakan Pak Yohanes Simawan, monggo silakan. Iya, Pak Richard, aku mau tanya dong. Kalau di awal-awal kan anak-anaknya Israel kan ada apa
ketidakrukunan. Mungkin yang ingin saya tanyakan, pas terakhir kan Yusuf menyatakan bahwa itu semua ada rencana Allah. Tapi sepanjang cerita itu kesannya tidak ada apa ya, bahwa Yusuf itu dekat dengan Allah gitu, Pak. Itu aja sih. Ya, memang Makasih. kalau ya baik Pak, terima kasih. Ya, memang kalau dibaca kisah-kisah ini, memang secara eksplisit agak sulit kita untuk menemukan, oh memang ini rencananya Allah itu, seperti itu. Tapi dengan kata-kata yang tadi di bab 2, maaf, bukan di bab 20, di ayat 20, ya, dari bab 50, ayat 20, bab 50, dia menyatakan bahwa, coba kita lihat sebentar di, Dibantu ya Pak. iya, tadi di bab Bab 25 50 ya. sampai 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, terima kasih Pak Panjaitan. Jadi ada satu keyakinan dalam diri Yusuf bahwa, oh ini Allah sebenarnya. Allah yang menyertai perjalanan keluarganya ini. Mereka-rekakan itu ya, ini bahasa Indonesianya itu, mereka-reka. Kurang lebih seperti itu Bapak, saya menjawabnya. Iya ya, tidak apa Pak, tidak diceritakan bahwa mereka tuh sejak muda tuh eh, apa Allah apa dekat dengan Allah gitu Pak ya, dengan anak-anaknya Israel itu ya. Eh, Iya memang, yang dekat dengan Allah ya, bapaknya ya, Yakub itu ya. Iya. Nah, anak-anak memang yang karena melihat melihat kehidupan orang tuanya yang konflik ya, istrinya ada 4 dan nggak akur. Nah, anak-anak itu lalu melihat, waduh, ini orang tua saya ini seperti ini. Wah, dengan sendirinya ada karakter-karakter yang berubah. Mungkin waktu masih anak-anak belum tahu, tapi begitu makin dewasa, udah melihat situasi di rumahnya, udah. Bahkan disebutkan tadi ada satu tindakan kekejaman di kota Sikem. Ya, Hmm. itu peristiwa yang tragis loh dalam keluarga kalau anak-anak kemudian berubah menjadi, ya katakanlah tindakannya menjadi negatif ya seperti itu. Hmm. Benar, anak-anaknya memang belum tahu itu. Tapi orang tuanya nggak bisa memberi contoh rupanya. Oke, makasih Pak Richard. Ya, sama-sama Pak Yohanes. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Pak Richard, Iya Pak, ini kita bisa pakai juga untuk Pak Yohanes tadi, ayat bab 41 ayat 16, Pak. Yusuf bab berapa menyahut Pak? bab 41 ayat 16. Yusuf Iya, menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Berarti ada iya, relasi Yusuf dengan Allah. iya, Yuk. iya benar Pak. Terima kasih Pak Panjaitan. Bapak Ibu, bagaimana? Ini udah tidur semua atau? Nah, ini ada Pak. Di chat saya baca ya Pak Richard. Oh iya, ya Pak. Itu dari Pak Paulus Supriyanto. Yang bergulat dengan Yakub itu Allah atau malaikat atau manusia. Karena di Kejadian 31 ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Mohon dijelaskan lagi, masih bingung. Yang bergulat dengan Yakub itu sopo? Menungso, malaikat, atau Gusti Allah? Tuh. Eh, eh, ya, kalau di kitab suci kita kan memang judulnya bergulat dengan Allah gitu ya. Bergulat dengan Allah, sementara di situ tulisannya malah apa tadi, laki-laki ya gitu. Laki-laki. Nah, ini ada satu ini Pak, dalam teks kitab suci kita ini selain isi refleksi iman para penulis, ya sebagai pesan-pesan iman juga ada karya sastra di sini di dalam teks kitab suci kita. Nah, ini ada unsur gaya bahasa itu ya, gaya bahasa. Jadi
ada namanya gaya bahasa anthropomorphism. Jadi Allah itu dimanusiakan gitu. Allah dimanusiakan. Bahkan sampai di sini dibilang bergulat, itu artinya Allah bisa dipegang ya. Manusia bisa dipegang itu. Manusia bisa memegang Allah gitu. Nah, ini ada satu gaya bahasa ya yang memanusiakan Allah gitu. Nah, lalu kenapa dibilangnya bergulat dengan Allah tapi kok di sini seorang laki-laki gitu ya. Ya, nah, ini kemudian berkembanglah penafsiran di zaman modern. Ya, di zaman artinya kritik modern, ahli-ahli teolog bahwa eh, laki-laki ini ya Allah sebenarnya yang dimaksud. Ya laki-laki atau malaikat itu sebenarnya Allah. Nah, tapi secara itu arti harafiah, Ibu Bapak. Nah, sekarang eh, yang dilihat kemudian adalah arti rohaninya gitu. Jadi sekali lagi saya mundur sebentar bahwa kitab suci kita punya dua arti besar, arti harafiah dan arti rohania. Nah, sekarang yang kita baca ini harafiah nih, melambangkan Allah seperti laki-laki, seperti manusia biasa. Nah, ini apa adanya yang ditulis oleh si penulis, ini harafiahnya begitu. Oh, ternyata ada arti rohaninya dari pertarungan atau pergulatan manusia Yakub dengan Allah atau dengan malaikat tadi. Ya, tapi tetap ya Ibu Bapak seorang laki-laki ya ini gaya bahasa sebenarnya, gaya bahasa dari teks kitab suci kita. Yang bergulat ya kalau di teks kitab suci memang ditulisnya si Allah ya, tapi kemudian kok munculnya laki-laki yang bergulatnya. Laki-laki manusia atau Allah nih yang bergulat dengan Yakub. Ya, tentunya arti harafiah kita melihatnya itu sebagai laki-laki, sementara rohania tentunya itu adalah pergulatan manusia dengan Allah. Tapi ada arti rohani lah yang lebih dalam dari peristiwa ini. Ini ada pengaruh gaya bahasa. Demikian Pak Pak Paulus. Ya, Bagaimana Pak Paulus? Makasih Pak Richard penjelasannya. ya. Satu lagi Sama-sama Pak. Pak Paulus. Iya. Satu lagi Pak Richard. Iya Pak. Ibu Stella Grace. Malam Pak, dalam PL ada banyak tokoh-tokoh yang memiliki istri lebih dari satu. Apakah ini sebenarnya diperbolehkan pada masa itu? Ledek ya. Iya, eh, ya itu kalau kita lihat Salomo itu istrinya 1.000 malah itu. 700 gundik, Istri 300 selir Pak. itu 1.000 jadinya ya Pak. 1.000. Ya, Ibu Bapak ya memang pada pada zaman itu memang belum ada yang diatur ya. Jadi belum diatur, manusia masih bisa apa bahkan saudara saja bisa menikah. Ya. Terutama coba lihat zaman-zamannya setelah Kain dan Habel. Ya. Ini ada benar-benar pernikahan sedarah itu terjadi gitu. Nah, tapi ya ya begitulah yang terjadi di kitab suci tertulis. Tapi awalnya memang Allah tidak menginginkan itu terjadi. Lalu diaturlah kemudian tentang perkawinan ini. Nah, sebagai contoh, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang dari eh, Saduki, ya, orang-orang Saduki ketika tanya tentang perkawinan levirat, perkawinan ipar, suami istri menikah, suaminya meninggal, lalu adiknya si suami menikah lagi, begitu terus nikah lagi. Lalu Yesus bilang sebenarnya nggak begitu, ya. Makanya karena kamu tegar, tengkuk, Musa memberi surat untuk bisa menikah lagi, tapi seharusnya tidak begitu. Nah, hal-hal yang sudah terjadi di zaman Perjanjian Lama itu memang terjadi seperti itu. Akhirnya, toh ketika peradaban semakin maju, semakin maju, semakin maju, lalu Allah mulai menata lagi, menata bahwa eh, ya kalau menikah satu saja, sebenarnya begitu. Ya itu terjadi, Ibu, memang terjadi di kitab suci kita menuliskan seperti itu. Tapi bukan berarti untuk dicontoh kita kemudian punya istrinya 10 begitu ya Pak Panjaitan. Jadi Satu tidak aja, untuk seperti itu. iya Pak. Satu aja bawa belur Pak. Aduh, jangan 10. Ya, memang terjadi seperti itu pernikahan sedarah banget. Ya. Hmm. Baik, Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya dilanjutkan pertemuan berikutnya.
Kena waktu juga sudah mepet. Nah, kita akan mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak Richard. Salam sehat, salam buat keluarga. Tuhan Ya, berkati. terima kasih. Ya, terima Ya, kasih Pak Penjahitan. ya. Sampai ketemu Ibu Bapak. Terima kasih. Saya izin Terima keluar ya. kasih. Kita Terima doa kasih. dulu, Pak. Oh, doa dulu ya, baik. Nah, itu akan dibawakan dengan saudara saya, Pak Budiman, Pak Paulus T. Budian. Monggo, Pak. Baik, baik Pak Opung. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas materi yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak kita, Bapak Richard. Semoga itu dapat menambah pengetahuan dan meneguhkan iman kita, agar mampu menjadi saksi Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini dapat berakar dalam hati kami masing-masing dan bisa menghasilkan buah kebaikan bagi sesama kita. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami selalu dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga berkat Allah selalu melimpah pada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kembali ke Pak Opung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Paulus, terima kasih Bapak Ibu, Terima kasih Pak Terima Richard. kasih Pak. Terima kasih Pak Bapak Boy, Ibu. terima kasih Terima Pak kasih, Nindya, Pak. Selamat semuanya. sehat Sampai selalu. ketemu.